terungkap Zlatan Ibrahimovic bakal dapat peran penting di AC Milan. Mantan penyerang Rossoneri Zlatan Ibrahimovic diklaim bakal segera mendapatkan peran penting di raksasa Liga Italia Serie A AC Milan. Jurnalis Italia Marco Tardelli sebelumnya menyebutkan bahwa peran Zlatan Ibrahimovic di AC Milan tidak hanya sebagai maskot saja. Tardelli meyakini kembalinya pria asal Swedia itu ke Rossoneri menjadi pilihan tepat karena dia sangat mengenal suasana di ruang ganti dan pernah menjadi pemimpin di sana. Saya tidak bisa menemukan alasan yang sah mengapa dia tidak bisa menjadi sosok yang dekat dengan ruang ganti. Dalam dunia sepak bola, kita memerlukan individu yang memahaminya secara mendalam, yang telah merasakan pengalaman di dalamnya, kata Marco Tardelli, seperti dilansir oleh Milan News. Di sisi lain, Sampai Milan mengungkapkan kalau Zlatan Ibrahimovic akan diberikan peran sebagai penghubung antara ruang ganti dengan petinggi klub. Peran Ibrahimovic tersebut hampir sama dengan ex-manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson. Namun peran Zlatan Ibrahimovic di AC Milan ini tampaknya mulai perlahan tersibak setelah dia dan Gary Cardinal selaku pemilik klub bertemu secara empat mata. Ya, Zlatan Ibrahimovic bakal mendapat peran yang sangat penting bagi AC Milan setelah berdiskusi panjang dengan Gary Cardinal. Dilansir dari Sampai Milan, Cardinal dan Zlatan Ibrahimovic mengadakan pertemuan yang lama yang mana ada hasil positif dari meeting tersebut. Zlatan Ibrahimovic dilaporkan mendapatkan peran dalam Red Bear, perusahaan Gary Cardinal yang memiliki AC Milan, yang berarti dia tidak hanya bekerja sama dengan AC Milan, tetapi juga dengan proyek lainnya. Gazzetta dello Sport lebih lanjut melaporkan bahwa Cardinal dan Ibrahimovic membahas peran yang sedikit berbeda dalam pertemuan berdurasi 2 jam mereka. Mantan bomber Manchester United itu disebut daripada berada di AC Milan, dia bisa ditunjuk untuk mengisi peran di Red Bear. AC Milan jelas masih akan menjadi fokus utama Zlatan Ibrahimovic, tetapi dia juga akan terlibat dalam proyek lain dalam sektor olahraga, media, dan hiburan. Ibrahimovic ini nantinya akan mengikuti jejak mega bintang NBA LeBron James yang merupakan investor pasif di Milan melalui sahamnya di Main Street Advisor, yang mana The King juga bekerja dengan Red Bear dalam banyak proyek lainnya. Ini baru pertemuan kedua antara Cardinal dan Ibrahimovic, dan pastinya bukanlah pertemuan terakhir bagi keduanya. Tentu saja masih perlu sedikit memakan waktu untuk memperoleh peran Ibrahimovic secara detail, tetapi kedua pihak dirasa punya keinginan kuat untuk menemukan solusi terbaik bersama. Untuk saat ini, singkatnya, Zlatan Ibrahimovic tak hanya akan berperan di AC Milan saja, tetapi juga diklaim bakal punya peran di Red Bull, perusahaan pemilik Rossoneri. Hasil pertandingan AC Milan versus PSG. AC Milan akhirnya meraih kemenangan pertama dalam lanjutan grup F Liga Champions musim 2023-2024. Milan menang 2-1 atas Paris Saint-Germain di San Siro, Rabu 8 November 2023 waktu Indonesia Barat. PSG memecah kebuntuan lebih dulu di laga ini. Milan Skriniar sanggup mencetak gol di menit ke-9. Namun Milan tidak lama segera membalas, dimulai dari gol penyama kedudukan yang dicetak Rafael Leao di menit ke-12. Lalu di menit ke-50, Oliver Giroud membawa Milan berbalik unggul. Dengan hasil ini PSG gagal menggusur Dortmund dari puncak klasemen karena masih mengoleksi 6 poin. Milan sendiri beranjak dari dasar klasemen ke posisi ketiga dengan perolehan 5 poin. Bencana hadir bagi Milan. PSG sanggup mencetak gol lebih dulu di menit ke-9. Pengaturan bertahan yang sangat buruk memudahkan Skriniar menceploskan gawang tanpa kawalan. Untungnya Milan segera membalas. Di menit ke-12, Leao mencetak gol dengan akrobat usai memanfaatkan tembakan Giroud yang ditepis Gianluigi Donnarumma. Pertahanan PSG juga lengah. Sepersekian detik membiarkan Leao mengambil tendangan itu. Berbekal serangan-serangan cepat, sisa babak pertama berlangsung seru. Adu kehebatan Kylian Mbappe dan Rafael Leao kembali tersaji. Sayangnya, dari sejumlah peluang yang tercipta, tidak satupun yang berhasil dituntaskan dengan maksimal oleh kedua klub. Babak kedua sebenarnya replika dari babak pertama. Cara main kedua klub nyaris tidak berubah. Soal statistik pertandingan pun tidak banyak berubah. PSG memang dominan dalam penguasaan bola sampai di atas 60%.
Meski begitu, Milan selalu bisa mengimbangi dari segi jumlah ancaman ke gawang. Kali ini yang membedakan penyelesaian akhir, Milan berhasil mencetak gol kedua lebih dulu di menit ke-50. Giroud memanfaatkan umpan silang Theo Hernandez untuk menceploskan bola menggunakan kepalanya. Tidak ada lagi gol tercipta sampai pertandingan berakhir. Di paruh kedua ini pula, serangan-serangan lebih sporadis tanpa ada sistem yang terlalu rapi.